Maksudnya gimana wajib kita imani? Wajib diimani secara rinci, satu persatu itu. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, seterusnya sampai Isa, sampai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu-satu wajib kita imani tanpa terkecuali, satu semuanya. Nah, pertanyaannya, Ustadz, kalau satu-satu wajib kita imani, apakah wajib kita hafal atau tidak wajib kita hafal? Kan yang 25 itu satu persatu, masing-masing dari 25 nabi itu wajib kita imani. Maka muncul pertanyaan, apakah wajib kita hafal nama-nama mereka untuk bisa kita imani? Jawabannya tidak. Sunnah hukumnya kita menghafal nama-nama mereka dan tidak wajib, tapi mengimani mereka wajib. Terus gimana kalau nggak hafal? Untuk mengimaninya bisa, seandainya disebut namanya Idris misalkan, kita mengimani iya beliau adalah nabi. Nuh, iya beliau adalah nabi, walaupun terkadang kita tidak hafal nama, tidak hafal urutannya. Ada pertanyaan, Ustadz, kalau seandainya yang diperselisihkan kenabiannya seperti Nabi Khidir, gimana itu? Kan utusan-utusan Allah tuh begini, ada yang disepakati itu adalah utusan Allah, ada yang diperselisihkan, ada diperdebatkan utusan Allah atau bukan. Yang disepakati yang wajib kita imani secara rinci ada 25, walaupun ada riwayat yang menyebutkan jumlah nabi dan rasul itu ada 124.000. Jumlah rasul saja ada 313. Ini riwayat. Tapi yang wajib kita imani secara rinci hanya 25. Ini disepakati 25 ini. Nama-namanya pun sudah kita ketahui ada dalam Al-Quran, apalagi dalam hadis. Pertanyaannya, kalau ada satu nama diperselisihkan kenabiannya seperti Nabi Khidir contohnya, apakah beliau nabi atau hamba Allah yang soleh saja? Bahasa kitanya wali. Maka bagaimana? Cara mengimaninya gimana? Kita tidak mau sampai salah dalam mengimani dan itu berbahaya sekali. Terus gimana? Kata para ulama, gampang saja. Katakan begini, ya Allah, kalau memang beliau nabi, aku iman. Sudah selesai. In kana nabiyan amantu bihi. Kalau seandainya beliau nabi, maka kita beriman. Selesai, segitu. Gitu caranya. Yang bukan nabi disepakati, coret. Bukan nabi. Jadi gitu ya, ada yang disepakati beliau sebagai seorang nabi, wajib kita imani. Seperti yang 25. Ada yang diperselisihkan nabi atau bukan, maka gimana sikap kita? Hati kita gimana caranya? Hati kita cukup mengatakan seandainya beliau nabi, aku beriman ya Allah. Gitu aja, sudah selesai. Gitu ya, caranya begitu. Karena memang terbuka lebar peluang. Contohnya Nabi Khidir memang nabi, peluangnya terbuka lebar. Apalagi ada dalil-dalil yang menunjukkan itu. Tapi yang mengatakan beliau bukan nabi juga punya dalil juga. Gitu ya. Sehingga sah adanya perbedaan pendapat dan cara menyikapinya adalah dengan cara hati kita mengatakan seandainya nabi, maka hamba imani. Begitu pula kalau disebutkan nama-nama tertentu kepada kita, namanya ini nabi atau bukan ya? Gampang saja, katakanlah seandainya beliau nabi, ya Allah hamba beriman. Gitu aja sudah, simple. Sehingga kita tidak akan keluar daripada iman dan kita tidak juga akan keluar daripada kewajiban beriman kepada seorang nabi. Ini caranya ya. Dan nggak perlu pusing juga mencari satu-satu nabi 313 itu siapa, 124.000 siapa, nggak perlu. Al-Quran sendiri sudah mengatakan bahwa sebagiannya diceritakan oleh Allah, sebagian yang lainnya tidak diceritakan oleh Allah. Selesai. Nah, terkadang model-model kita ini yang wajib-wajib tidak ditekuni, sedangkan yang tidak diwajibkan itu malah diulik begitu, dicari tahu sampai detail yang juga terkadang tidak besar faidahnya.
Tidak ada orang membahas sampai detail tentang sebelum manusia ada siapa di muka bumi ini. Yang lebih dulu mana ya, dinosaurus apa Nabi Adam. Seandainya lebih dulu dinosaurus, apa yang terjadi? Seandainya lebih dulu Nabi Adam, apa yang terjadi? Nggak akan ada faidahnya kok bagi kita. Tapi terus bahkan diperdebatkan sampai ke safsatah. Perdebatan antara mana yang lebih dulu, telur atau ayam. Astagfirullahaladzim. Yang kayak begini ini nih. Sudah kayak orang kelebihan waktu saja ini. Jadi ya sudah, kita nggak perlu. Subhanallah, lihat Al-Quranul Karim, di antara nih iman kita Al-Quran itu kalau membawa cerita, itu ceritanya singkat, padat, jelas, langsung mengena kepada tujuan. Itu hebatnya Al-Quran. Dan tidak diceritakan tentang detailnya ini terus seterusnya. Itu kenapa? Kalau ia penting, ada kaitannya dengan maslahat kita, ada kaitannya dengan kebaikan untuk kita, Allah akan ceritakan kok di Quran. Allah akan sebutkan kok. Ya sudah gitu aja, simple. Ada orang pernah bertanya kepada kami tentang Israiliyat yang menyebutkan bahwa tikus itu tercipta, kucing itu tercipta di saat adanya perahu Nabiullah Nuh. Masya Allah. Memang ada Israiliyat begitu. Sampai bertanya tentang itu gimana, bagaimana, kenapa harus pusing mikirkan yang begitu? Allah seandainya iya, kan Allah Maha Kuasa menciptakan segala sesuatu dari ketiadaan. Apa susahnya bagi Allah? Kenapa harus pusing? Kok bisa ya? Kok ya? Nggak usah pusing-pusing begitu, sudah santai saja nanggapi yang begitu ya. Masya Allah. Jadi begitu intinya, untuk perihal iman terhadap para nabi, wajib kita mengimani bahwa Allah itu mengutus utusannya, yaitu para nabi dan rasul, secara global gitu. Secara rinci yang wajib kita imani hanya 25. Maksudnya wajib kita imani 25 tuh yang lainnya nggak kita imani. Enggak, ini secara rinci, satu-satu gitu. 1 sampai 25 itu maksudnya. Bukan berarti yang lainnya kita nafikan, tidak. Kan yang lainnya sudah kita imani secara global. Tapi Ustaz khawatir, jangan khawatir. Kalau disebutkan suatu nama, sebuah nama, kemudian diperdebatkan nabi atau bukan nabi, jawab saja dengan hati dan lisan kita, seandainya beliau nabi, aku beriman. Selesai gitu aja. Selamat kita sudah, ya.